orang mulai menduga-duga, bisa benar bisa nggak benar, bahwa Polri adalah bagian daripada Joko Widodo, ya kan, mantan presiden. Ya. Ini saya kira tidak bisa ditolak. Nah, sedang Kejaksaan Agung seakan-akan berharap dari Prabowo, Ya. seakan-akan terjadi perang di antara presiden dan mantan presiden, ya, Ya. presiden mafia ini. Jadi saya nggak salah kalau menyamakan Prabowo itu seperti Al Capone, Ya. sedang Jokowi ini ya macam kartel-kartel Pablo Escobar. Pablo Escobar. Iya, yang di Kolombia. Iya, Kolombia. Ya, saya masih berpegang teguh kepada perjanjian yang terjadi antara Wowok dan Wiwi. Satu adalah jangan ganggu Xi Jinping dengan kebijakan-kebijakannya yang cenderung untuk menguasai Indonesia. Dan ternyata betul, sampai kemarin itu Bandara Kertajati itu masih mengangkuti orang-orang Cina masuk ke Indonesia dengan pesawat Boeing, Lion Air. Perjanjian yang kedua adalah jangan ganggu oligarki. Ini oligarki ini bagian daripada yang tadi saya katakan, mereka lah yang melakukan penggalian terhadap sumber-sumber kekayaan dari air, tanah, dan kekayaan di dalamnya. Dan perjanjian yang ketiga adalah Prabowo melindungi Jokowi Dan keluarga. dan keluarganya. Apakah benar terjadi perang antara Wowok dan Wiwi, atau itu hanya sekedar perang-perangan Sandiwara. yang sebetulnya adalah bagaimana caranya menguasai kekayaan alam Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia itu mati, melarat, habis, hilang. Kita tunggu aja kerusakannya Iya. berakhir, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa di mana Prabowo bisa mundur dengan legowo. Iya. Entah bagaimana caranya Allah menyadarkan dia, tapi hanya dengan cara mundur atau dijatuhkan rejim ini, barulah Indonesia bisa bangkit dari kerusakannya dan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada cara lain. Persoalan yang sesungguhnya sangat besar dan hanya pemerintahan baru yang bisa menyelesaikan. Tidak bisa kita memberikan tanggung jawab ini pada pemerintah lama. Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pak Bintang, makin hari negeri kita ini makin gonjang-ganjing. Ada peperangan antar kartel. Kalau kita mengenal kartel di negara Meksiko, di Kolombia, itu kan kartel narkoba. Mereka perang antar geng narkoba lah, atau kartel narkoba. Tapi kita juga dipertunjukkan seperti halnya yang terjadi di Meksiko atau di Kolombia. Nah, cuma beda di sini, kartelnya itu kartel korupsi. Nah, ini kan lucu sekali ya kan? Iya, iya. Peperangan antar kartel korupsi memperebutkan pundi-pundi gitu. Nah, Iya, iya. ada masyarakat juga kemarin juga sudah mengisyaratkan bahwa memang sebetulnya selain seperti mafia negara kita ini, juga memang Allah sedang menunjukkan bahwa inilah pertarungan antara Dajjal dan Iblis. Kita sedang menonton, tapi kita tidak boleh lengah. Iya. Kalau
menurut Pak Bintang kemarin sekaitan dengan penggeledahan rumah Jampitsus yang di Sentul dan kafe tempat dia nongkrong, digeledah pula, ditemukan sejumlah barang bukti yang sebetulnya nilainya nggak nyampe. Ada money changernya juga ya? Ada money changernya juga, betul lah. Itu kan nilainya kurang dari 0,5 triliun. Sementara nih kartel-kartel yang ribuan triliun itu kenapa nggak diobok-obok? Itu. Kalau menurut Pak Bintang, apakah benar ini perang antar kartel korupsi? Ya kalau uang rakyat, uang negara itu dicuri dalam bentuk korupsi, dicuri 1 rupiah pun sebetulnya itu sudah pidana. Jadi ini memang sudah menyangkut ratusan triliun ya. Jadi kira-kira ini udah negara udah rusak, Mas. Ya sebetulnya kita udah harus gulung tikar negara yang gagal ya di dalam upaya penegakan hukum. Saya pernah menulis bahwa sosok Prabowo itu seperti Al Capone. Di zaman Al Capone itu dia Chicago itu. Chicago cuman kota, ini negara. Ya, ya negara yang luar biasa besarnya dibanding dengan Chicago, Kolombia atau Meksiko. Di zamannya si Al Capone itu juga terjadi perang antar geng. Ya gengnya macam-macam, ada narkoba, ada minuman keras, PSK. Iya PSK ya. Ya itu terjadi itu. Jadi di Indonesia saya kira juga udah terjadi ya. Apalagi ada disusupkan ke dalam pasal undang-undang tentang keuangan negara, di mana sumber keuangan negara dari manapun asalnya, pencucian uang dan lain-lain, dari narkoba, dari penjualan manusia, human trafficking, itu akan dilindungi oleh hukum asal uangnya masuk. Ya kemarin kita bicara soal itu, Danantara. Ya. Nah, udah seperti itu. Jadi dengan peristiwanya penggeledahan Kejaksaan Agung atau jajarannya ya, antara lain Jampitsus Febri Ardiansyah ya. Nah, itu pamor Kejaksaan Agung itu udah rusak. Ya. Padahal ketika Febri itu pada 2 tahun lalu ya dikuntit oleh 3 orang Densus 88 ketika si Febri ini sedang menelusuri sumber-sumber korupsi. Kalau nggak salah ada 3 ya, Asabri, kemudian Batubara PLN, Timah, sama Timah, ada lagi Krakatau Steel, betul. bukan cuma 3 emang. Iya, ya banyak lah ya. 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 Nah itu dia dikuntit oleh Densus ya, polisi ya, Densus 88, yang kira-kira bermaksud untuk mencegah kegiatan Febri itu. Wah itu pamornya Febri dan Kejaksaan Agung itu luar biasa itu di mata rakyat. Nah ternyata memang kartel-kartel yang sedang berperang itu menemukan kelemahan-kelemahan dari Kejaksaan Agung itu, sehingga pihak Polri bisa melakukan penggeledahan terhadap 3 lokasi ya. 12 lokasi ya. 12 lokasi ya, di mana
pada akhirnya Febri terpaksa mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, memang di dalam situasi normal, kalau ada sesuatu dakwaan semacam itu, ya orang harus rela untuk menjalankan hukum supaya hukum berjalan dengan baik dengan cara mengundurkan diri. Nah, tetapi yang menarik di dalam persoalan ini, orang mulai menduga-duga, bisa benar bisa nggak benar, bahwa Polri adalah bagian daripada Joko Widodo, ya kan, mantan presiden. Ya. Ini saya kira tidak bisa ditolak. Nah, sedang Kejaksaan Agung seakan-akan berharap dari Prabowo. Ya. Seakan-akan berharap dari Prabowo, dan Prabowo pernah memberikan semacam keputusan presiden memungkinkan perlindungan kepada kejaksaan dari aparat TNI, lewat aparat TNI, dan itu memang pernah terjadi 2 tahun yang lalu ketika Febri dituntut oleh Densus itu, kemudian Kejaksaan Agung dilindungi oleh aparat TNI. ya, itu kepres itu tadi. Betul. Iya. Nah, ini keputusan Prabowo. Iya. Ya, mungkin lewat Syafri Samsudin. Tetapi konon masih kalah dengan keputusan pemerintah di zamannya Jokowi. Katanya ada itu. Nah, sehingga ini seakan-akan terjadi perang di antara presiden dan mantan presiden, ya, presiden mafia ini. Jadi saya nggak salah kalau menyamakan Prabowo itu seperti Al Capone, sedang Jokowi ini ya macam kartel-kartel Pablo Escobar. Pablo Escobar. Iya, yang di Kolombia. Iya, Kolombia. Iya, kan gitu. Jadi ini negara udah rusak habis, Mas. Jadi presiden-presiden kita ini memang menjadi tidak hanya sekedar pelindung kegiatan korupsi besar-besaran yang menyangkut kekayaan rakyat, kekayaan negara, dari air, tanah, dan segala sesuatu di dalamnya. Oh iya, sama. Ya kan? Iya. Yang menjadi milik rakyat itu udah hancuran dijarah ya oleh para kartel ini. Yang saya kira kartelnya banyak ya, ada kartel oligarki juga toh, ya kan, banyak ya. Jadi tidak cuma 2 ini, Wowok sama Wiwi, bukan, tetapi ada kartel oligarki juga, ya. Bahkan kartel oligarki ini adalah yang pelaku korupsi yang menghasilkan uang, ya, lalu uang itu dijarah oleh kartel Wowok sama kartel Wiwi. Kurang lebih kan begitu. Ya, jatah itu. Iya toh? Iya. Bagaimana kemudian dengan republik ini, ya kan? Di mana rakyat dianggap sebagai patung, hanya melihat drama adegan yang memilukan, ya. Sementara rakyat dalam keadaan sengsara, mereka bermain dengan ratusan triliun, ya. Dan itu bisa dipakai untuk apa saja, termasuk kalau sekiranya Jokowi mau memenangkan pemilu 2029. Nah, saya masih berpegang teguh kepada perjanjian yang terjadi antara Wowok dan Wiwi. Satu adalah jangan ganggu Xi Jinping dengan kebijakan-kebijakannya
yang cenderung untuk menguasai Indonesia. Dan ternyata betul sampai kemarin itu Bandara Kertajati itu masih mengangkuti orang-orang Cina masuk ke Indonesia dengan pesawat Boeing, Lion Air, dan itu ya sudah jutaan mestinya ya. Iya. Karena apa? Karena sejak Jokowi naik 2014 itu sudah ada pikiran mengenai masuknya 10 juta orang Cina. Mungkin sekarang sudah lebih. Iya. Ya. Jadi memang ini bagian daripada keinginan Cina dan keinginan Jokowi untuk menguasai Indonesia 2029. Jadi proses ini berjalan terus. Perjanjian yang kedua adalah jangan ganggu oligarki. Ini oligarki ini bagian daripada yang tadi saya katakan, mereka lah yang melakukan penggalian terhadap sumber-sumber kekayaan dari air, tanah, dan kekayaan di dalamnya. Ya, ada batu bara, ada timah, ada nikel, di mana uangnya itu ya sebagian diekspor ke Cina atau ke negara lain, sebagian lagi dibagi-bagi oleh kartel-kartel ini. Dan perjanjian yang ketiga adalah Prabowo melindungi Jokowi Dan keluarga. dan keluarganya. Apakah benar terjadi perang antara Wawok dan Wiwi, atau itu hanya sekedar perang-perangan sandiwara yang sebetulnya adalah bagaimana caranya menguasai kekayaan alam Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia itu mati, melarat, habis, hilang. Nah, saya tidak melepaskan pikiran tentang bagaimana Amerika bersama-sama Cina dan PKI membuat peristiwa G30S. Bagaimana Amerika kemudian menjatuhkan Soeharto setelah memenangkan selama 30 tahun berkuasa, lalu mengganti Undang-Undang Dasar 45. Jadi siapa yang bermain di sini sebetulnya? Apakah mereka bagian daripada kartel ataukah sekedar pengkhianat? Amin Rais, termasuk Habibie yang membuat amandemen pertama, Megawati, Gus Dur dulu, Iya. amandemen kedua, Megawati, amandemen 3 dan 4, dan SBY yang memulai melakukan itu. Itu semua menurut pendapat saya tidak terlepas dari pengkhianatan terhadap proklamasi 45. Lalu LSM tadi udah disebut-sebut, Bambang Wijoyanto adalah ketua koalisi LSM untuk konstitusi baru. Ya. Kemudian Mulia Lubis, kemudian Cimlia Sidiki yang menjadi ketua Mahkamah Konstitusi sebagai produk dari konstitusi baru, konstitusi palsu. Lalu ada Mahfud MD, penggantinya Cimli. Ini semua kan yang ikut merusak Republik. Iya. Merusak tatanan cita-cita proklamasi 45. Iya. Ya, jadi ini udah tidak hanya sekedar perang kartel ya, tetapi para ilmuwan kita yang diam 1000 bahasa, Cicing wae. di universitas mahaguru
profesor doktor. Ini adalah bagian dari kartel juga. Mungkin kartel yang lain, kartel akademik, mafia akademik. Ya. Jadi kita tunggu aja kerusakannya Iya. berakhir, dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ada rekayasa dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tiba-tiba terjadi suatu peristiwa di mana Prabowo bisa mundur dengan legowo. Iya. Entah bagaimana caranya Allah menyadarkan dia, tapi hanya dengan cara mundur atau dijatuhkan rejim ini, barulah Indonesia bisa bangkit dari kerusakannya dan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada cara lain. Iya. Tadi kalau misalkan disebut soal merusak negara Indonesia ini kan memang sudah lama. Tadi dijelaskan oleh Pak Bintang itu sendiri. Nah, dan Pak Bintang juga menanyakan apakah ini hanya sekadar sandiwara, ya kan? Menurut saya memang ini adalah hampir menuju ke puncaknya, karena memang yang dirusak ini adalah para penegak hukum. Yang sekarang lagi cakar-cakaran kan antara pihak kepolisian dan pihak kejaksaan, yang dua-duanya adalah para penegak hukum. Kalau di lingkungan para penegak hukum ini sudah kehilangan kepercayaan, ini kan sangat mudah sekali untuk menguasai negara kita ini. Bagaimana menurut Pak Bintang? Ya, kalau menurut saya, mereka menggunakan hukum, menjalankan hukum dengan caranya sendiri dari berbagai lubang-lubang kelemahan hukum itu sendiri. Hukum kita menjadi lemah itu setelah Undang-Undang Dasar palsu dimulai. Jadi berbagai kelemahan di dalam hukum itu yang kemudian dilahirkan oleh konstitusi palsu itu dimanfaatkan betul oleh para pemimpin kartel itu untuk merusak Indonesia dengan bantuan pihak asing. Ya, sementara kita hanya tahu Cina sama Amerika sama-sama menginginkan rusaknya Indonesia. Nah, kalau kita melihat bagian daripada Amerika adalah NATO, ya, pihak barat di Eropa sana, ya itulah konco-konco mereka. Jadi kita hanya bisa melepaskan diri dari rejim maupun kolonialis asing ini hanya dengan cara menjatuhkan rejim, atau oleh karena kersaning Allah, karena maunya Allah, rekayasa Allah, mereka mundur teratur. Artinya tidak perlu ada korban berjatuhan, rejim ini runtuh dengan sendirinya. Hanya dengan cara itu, nggak ada cara yang lain. Jadi orang berpikir mengenai 2029 tuh bullshit itu. Itu bangsat, brengsek, gombal. Ya, kita menginginkan segera Indonesia bangkit kembali. Penegak-penegak hukum, baik itu di sisi Polri sebagai penyidik, ya, lalu Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sebagai juga bagian daripada penegakan hukum, serta jajaran Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung bersama jajarannya itu sudah terbukti tidak mampu menjadi penegak hukum. Jadi bahkan mereka adalah bagian daripada kerusakan ini yang dimanfaatkan oleh para kartel-kartel tersebut. Jadi ini sudah mencapai puncaknya, ya. Meskipun kita melihat bahwa sebagian besar persoalan di Republik ini masih ada di dalam
Kalau gunung es itu masih ada di bagian dalamnya, Iya. yang ada di laut. Jadi ini baru puncaknya saja yang terlihat. Persoalan yang sesungguhnya sangat besar dan hanya pemerintahan baru yang bisa menyelesaikan. Tidak bisa kita memberikan tanggung jawab ini pada pemerintah lama.